Baik, em, Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dirjen GTK, para pejabat P3 GTK Kemdikbud, para narasumber, panitia pelaksana, dan hadirin semua yang telah berpartisipasi bergabung di Zoom ataupun di live YouTube. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada moderator cantik Ibu Hajah Neneng Heriati. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita semua senantiasa dimuliakan, dicintai, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tugas pokok pengawas itu salah satu di antaranya adalah melaksanakan pendampingan akademik untuk guru dan pendampingan manajerial untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Pendampingan ini tentu saja sangat diperlukan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah binaan, sekalipun saat ini dalam kondisi yang sangat sulit. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik atau best practice yang sudah saya lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, yaitu tentang evaluasi pelaksanaan BDR di sekolah binaan atau belajar dari rumah di sekolah binaan. Tentu saja ini adalah bagian tugas pengawasan yang memang seharusnya saya lakukan. Saya mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli 2020 ini, di mana saya melakukan pengawasan ini melalui daring dan luring, online atau offline. Apa yang sudah saya kerjakan di masa COVID-19 ini tentu saja sudah sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan. Nah, Bapak Ibu, mulai diterbitkannya dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian juga SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020 di awal-awal bulan Maret, saya masih ingat ya, kita semua ingat dengan adanya bagaimana kita sebagai guru dan tenaga kependidikan mencegah supaya COVID-19 ini tidak menular ke kita semua. Kemudian disusul pada awal April itu dengan adanya SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selanjutnya SSSJEN ini tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 nomor 15 tahun 2020. Dan yang terakhir kita dapatkan adalah SKB 4 Menteri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID ini. Kemudian juga Bapak Ibu menyikapi semua surat edaran yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka Bupati Kabupaten Cianjur mengeluarkan surat edaran juga, yaitu nomor 420 tentang pedoman belajar dari rumah di jenjang TK PAUD, kemudian SD, SMP di tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saya di tahun 2020 ini membawahi 8 sekolah binaan. Jumlah guru secara keseluruhan adalah 196 dan 44 tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi sekolah, kemudian tenaga layanan khusus, kepala sekolah, kemudian kepala laboratorium, kepala perpustakaan. Nah, berdasarkan letak geografis sekolah binaan ini tentu saja satu sama lainnya agak berjauhan. Kebetulan Bapak Ibu ke 6 sekolah binaan saya di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat,
dan Kabupaten Cianjur. Sehingga ada satu sekolah yang kalau ke sekolah itu saya harus melintasi Kabupaten Bandung Barat, izin dulu kepada yang punya Kabupaten Bandung Barat. Kemudian saya pun harus melewati Sungai Citarum. Tentu saja ini melalui jembatan tidak berenang ya Bapak Ibu ya. Nah, realisasi dari hasil evaluasi pelaksanaan BDR selama masa COVID ini, acuannya tentu saja pada rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial. Nah, untuk RPA ini saya katakan pada saat COVID ini saya sebut sebagai pendampingan ya Bapak Ibu. Kenapa saya sebut pendampingan saja, rencana pendampingan akademik? Karena aktivitas yang saya lakukan pada masa COVID ini lebih pada memposisikan diri saya sebagai konselor dan coach untuk guru dan kepala sekolah. Berdasarkan dari hasil pendampingan yang sudah saya lakukan di masa pandemi COVID-19 ini meliputi akademik dan manajerial. Pertama, saya melakukan pemetaan Bapak Ibu dengan ke-8 sekolah binaan saya, kemudian melakukan pendampingan akademik dengan para guru, kemudian melakukan pendampingan manajerial dengan para kepala sekolah dan tendik, dan yang terakhir pendampingan BIMLAT. Ini untuk BIMLAT baru pada guru di sekolah binaan, belum saya lakukan di BIMLAT di MGMP sekolah Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah di bulan awal Agustus ini saya akan melakukan pendampingan BIMLAT khusus untuk MGMP PJOK. Kebetulan memang saya basicnya adalah pelajaran PJOK. Bapak Ibu, saya lakukan pemetaan di sekolah binaan. Untuk SMP hasil dari pemetaan sebagai berikut. Untuk SMP Negeri 3 Cianjur, Bapak Ibu, ini letaknya ada di kota. Jadi ada 2 di kota, SMP Negeri 3 Cianjur dan SMP Kristen Kanaan Cianjur. Untuk SMP Negeri 3 Cianjur, sekolah ini sudah membangun sistem digital dengan menggunakan Microsoft Office 365. Dan hasilnya adalah selama masa pandemi COVID ini, bahwa guru-guru di SMP 3 Cianjur sudah melaksanakan sebanyak 80% sudah memanfaatkan Microsoft Office 365 itu. Upaya yang saya lakukan untuk yang sisanya dan guru lainnya juga, saya selalu memberikan support dan mengadakan workshop digital oleh guru. Jadi workshop digitalnya dilakukan oleh guru, saya dibantu oleh guru yang sudah mengikuti Diklat Pembatik level 3 di Kemdikbud. Ini sangat membantu saya selaku pengawas. Dan ini hasilnya adalah dari workshop digital ini dapat meningkatkan kapasitas guru dalam melayani siswa. Sehingga pada saat penilaian akhir tahun, kemudian pada PPDB, MPLS, dan terutama pada pembelajaran, alhamdulillah untuk SMP 3 Cianjur ini bisa dilaksanakan secara daring dan luring. Nah, walaupun ada di kota, ini memang daringnya sekitar 40%, kemudian luringnya 60%. Untuk SMP Kanaan Kristen Kanaan Cianjur, 2 tahun yang lalu sekolah ini sudah membangun sistem digital melalui KIS. KIS itu adalah Kanaan Integrated Support System yang menyediakan sistem otomatis baik untuk yayasannya, gurunya, sekolahnya. Demikian juga saya bisa masuk ke KIS itu melalui akunnya kepala sekolah. Nah, salah satu fitur dari KIS ini adalah di Learning Management System. Jadi untuk Kanaan ini sudah melakukan LMS yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, optimalisasi dari LMS ini selama masa COVID juga dilakukan berbagai workshop selama masa pandemi ini kepada guru-guru supaya 100% guru dapat melaksanakan pembelajaran daring dan dapat dapat memanfaatkan learning management system ini. Nah, pelayanan pendidikan di Kanaan Bapak Ibu sudah 100% dilakukan dengan daring, sehingga pembelajaran
tidak mengalami kendala seperti sekolah lainnya. Karena memang ini terletak ada di tengah pusat kota, kemudian ekonomi masyarakatnya juga menengah ke atas. Dan untuk SMP Kristen Kanaan Cianjur ini sudah juga melaksanakan pembelajaran STEAM secara daring penuh. Jadi tidak ada masalah untuk Kanaan ini. Nah, untuk yang 3 sekolah negeri yang ada di Kecamatan Haurwangi yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, ini hampir satu tipe. SMP Negeri 1 Haurwangi, 2 Haurwangi, dan 3 Haurwangi. Ketiga sekolah ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Pembelajaran belum dilakukan secara digital di awal ya Bapak Ibu ya, yang di bulan Maret, April, Mei itu belum dilakukan secara digital, baru sekitar 5% pelaksanaan pembelajaran secara digital. Namun semangat guru-gurunya begitu tinggi sehingga saat dilakukan workshop dengan tatap muka tentu saja mereka dengan cepat mengikutinya, walaupun pada ujungnya hanya sebatas menggunakan WhatsApp group. Mungkin WhatsApp group memang yang termudah dan yang termurah yang bisa digunakan baik itu oleh guru maupun siswa. Nah, Bapak Ibu, saya pikir ini juga tidak apa-apa, saya akan sangat memaklumi dengan kondisi di sekolah, kondisi orang tua, kondisi guru, dan ini sudah ada usaha yang optimal dari para guru untuk melakukan itu. Saya sebagai pengawas tentu saja masuk ke dalam WhatsApp grup sekolah untuk mengkomunikasikan apa saja yang menjadi kendala, kemudian bagaimana kami mencari solusi. Usia guru di 3 sekolah ini hampir sama ya, sebanyak 30% dari 3 sekolah ini di atas usia 55 tahun. Tentu saja perlu motivasi yang kuat dari pengawasnya maupun dari kepala sekolah. Kemudian yang 3 sekolah lainnya ini yang di bawah adalah sekolah swasta yang juga ada di Kecamatan Haurwangi. 3 sekolah swasta ini sudah memiliki server. Artinya untuk masalah internet ataupun komputer ini sudah tidak ada masalah. Namun yang masih menjadi masalah adalah masih banyaknya guru yang belum memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah itu. Upaya yang dilakukan ini adalah mengadakan workshop digital secara tatap muka dan saya minta bantuan tim IT dari SMK di ketiga yayasan tersebut. Kebetulan memang SMK-nya itu SMK jurusan komputer. Nah, Bapak Ibu, pendampingan akademik ini juga saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Indikator dari keberhasilannya, indikator yang dijadikan keberhasilan dari pendampingan akademik ini masih terbatas pada kuantitas Bapak Ibu, jadi belum kepada kualitas. Sampai saat ini saya masih mencari formula dan memang seperti halnya yang kita ketahui bersama, seperti halnya guru mengajar ke murid juga itu tidak mencari kualitas mutu, tapi yang terpenting bagaimana KD esensial itu dapat disampaikan kepada siswa. Nah, itu yang kami lakukan di pendampingan akademik. Nah, siswa belajar dari rumah, kemudian pihak sekolah harus dapat memastikan. Kami bekerja sama dengan kepala sekolah tentu saja memastikan bahwa seluruh siswa itu memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, program BDR, belajar dari rumah, berbasis kecakapan hidup Bapak Ibu ya. Ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi hal tersebut. Program BDR yang disusun dengan tepat, ini dapat diharapkan menjadikan siswa mampu untuk melakukan semua kegiatan pembelajaran. Tentu saja hal ini didukung pula oleh kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu, kembali kepada pendampingan BIMLAT ini, yang sampai hari ini saya baru melaksanakan pendampingan, bimbingan, dan latihan untuk guru saja, untuk guru yang ada di sekolah binaan. Ini juga dilakukan workshop kadang 2, 3, atau sampai 4 hari, ini sudah dilakukan di 8 sekolah binaan. Walaupun ada sebagian guru yang masih ogah-ogahan untuk mengikuti apakah itu pembelajaran secara virtual
ataupun secara luring tatap muka. Bapak Ibu, kendala tentu saja ada. Siapapun, apakah guru, kepala sekolah, ataupun pengawas, kendala yang kita hadapi di masa pandemi COVID ini selalu ada. Tapi bagaimana kita menyikapi kendala ini? Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama setelah saya lakukan tadi pemetaan, bahwa masih ada beberapa guru yang belum bisa berkolaborasi dengan baik saat dilakukan pendampingan. Jadi masih kurang tanggap dan bahkan tidak merespon ketika akan dilaksanakan pendampingan melalui pertemuan virtual. Hal ini mungkin saja saya husnudon bahwa guru yang bersangkutan itu masih kurang percaya diri terhadap perkembangan atau penguasaan teknologi. Kemudian yang kedua adalah penilaian belum kepada hasil mutu, Bapak Ibu ya. Jadi penilaian yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini tidak sampai kepada mutu, tapi hanya kepada kuantitas saja. Nah, kemudian kendala yang ketiga, belum adanya produk kerja. Nah, Bapak Ibu, pada saat melaksanakan pembinaan dan pemantauan, ini dapat berjalan dengan baik. Namun ternyata setelah memasuki pada tahapan penilaian, antusias guru menurun. Belum semua peserta, belum semua guru merealisasikan hasil pembinaan dan pemantauan yang sudah saya lakukan dalam bentuk produk kerja. Sehingga pada saat dilakukan penilaian belum tentu semuanya bisa dinilai. Ini memang agak-agak sulit, tapi saya juga sampai saat ini sedang berpikir bagaimana untuk melibatkan guru-guru yang belum mau terlibat sehingga nanti ada produk kerja, karena yang namanya pendidikan adalah kewajiban dari kita semua. Yang keempat, ini kurang disiplinnya peserta, Bapak Ibu. Jadi masih ada beberapa guru pada pertemuan virtual kadang tidak mengikuti pertemuan secara utuh, Bapak Ibu ya, tidak mengikuti pertemuan secara utuh atau meninggalkan room seringkali tidak kembali lagi. Ini pun kendala menurut saya. Dan yang terakhir, belum dilakukannya pendampingan kepada tenaga kependidikan. Selama masa COVID-19 ini saya masih fokus kepada mendampingi guru dan kepala sekolah. Insya Allah pada bulan Agustus nanti ke depan, pendampingan kepada tendik, baik itu tenaga administrasi sekolah, layanan khusus, ataupun kepala perpustakaan, kepala laboratorium, akan saya lakukan. Nah, solusinya Bapak Ibu, jadi dari kendala-kendala yang tadi saya sampaikan, solusi yang pertama saya melakukan refleksi, Bapak Ibu. Refleksi ini di masa pandemi COVID-19 ini, peran pengawas sekolah lebih sebagai konselor dan coach supaya hasilnya lebih baik dan menjadi terbaik sesuai dengan keunikan yang dimiliki di tiap sekolah binaan. Dan saya akan terus memberikan pendampingan sekalipun reaksi guru beragam. Ini adalah memang resiko bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah pemberian instrumen. Salah satu solusi yang saya lakukan pada saat pertemuan secara virtual, saya mencoba memberikan instrumen di awal, di tengah, dan akhir. Ini adalah untuk mengontrol keberadaan peserta mulai dari awal hingga akhir. Itu berbagai upaya saya lakukan. Misalnya, di awal pertemuan virtual saya edarkan presensi digital. Saya menggunakan Google Form untuk memudahkan para peserta mengakses. Kemudian di tengah kegiatan saya beri kuis sehingga ada beberapa guru yang muncul, ini terlihat sangat aktif. Dan di akhir kegiatan saya berikan angket ya Bapak Ibu ya, angket tanggapan digital seperti halnya pada webinar kali ini sama Kemdikbud. Saya mengadopsi dari Kemdikbud bahwa di akhir kegiatan kita melakukan tanggapan digital sambil terus memotivasi untuk selalu berkarya, minimal menindaklanjuti pendampingan yang telah diberikan oleh saya sebagai pengawas binanya.
Nah, target kerja di masa pandemi COVID-19 ini bukan pada capaian akademik Bapak Ibu. Jadi lebih kepada pengalaman mengajar. Bagaimana pengalaman mengajar mereka. Jadi itu bisa dideskripsikan, kemudian penilaiannya juga tidak harus berbentuk angka, cukup diarahkan ke bentuk portofolio. Nah, Bapak Ibu, ini proses belajar yang sudah dilakukan oleh sekolah binaan saya, luar biasa Bapak Ibu. Saya sebagai pengawas bisa menangis Bu Neneng, tak kala melihat, Masya Allah ternyata dengan COVID ini berbagai upaya oleh para guru itu dilakukan ya. Ini untuk yang slide ini adalah SMP Kristen Kanaan Cianjur. Tidak ada masalah untuk SMP Kristen Kanaan Cianjur karena semuanya sudah berbasis kepada daring. Jadi sama sekali siswa tidak ke sekolah, kemudian tidak ada guru kunjung seperti yang dilakukan oleh ketujuh sekolah binaan saya. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu lihat, ini sampai kepala sekolah juga Bu Neneng turun ya, kalau di daerah kepala sekolah itu turun, membantu para guru untuk bagaimana luring ini bisa dilakukan. Karena hak semua pendidik untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas di masa pandemi ini. Ini salah satu contoh kepala sekolah di depan rumah. Tentu saja saya menyarankan kepada guru-guru bina saya supaya mereka itu tetap meminta izin kepada RT, RW atau desa ataupun ketua dusun, kepala dusun supaya bisa mengumpulkan beberapa anak untuk dapat belajar. Karena kalau satu siswa satu guru itu sangat memberatkan juga dengan medan yang luar biasa beratnya juga. Bapak Ibu, SMP 3 Cianjur itu letaknya di kota, pas kota Cianjur, tapi siswanya ada di sisi diskotik, di sisi kota Saeutik gitu. Jadi ada di perbatasan dengan kecamatan yang lain. Nah, luar biasa Bu Neneng, saat saya memang kita saat ini sebagai pengawas harus berperan sebagai konselor ya, sebagai coach untuk para guru bina kita, bagaimana kita memotivasi mereka supaya mereka tetap mau bekerja dengan ikhlas. Saya katakan kepada guru-guru bahwa surga dan neraka guru itu ada di sekolah, ada di anak-anak. Tak kala guru itu bekerja dengan ikhlas, insya Allah surga untuk semua guru yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran luring sudah kami sampaikan, baik itu oleh saya selaku pengawas pada saat pembinaan, kemudian oleh kepala sekolah, oleh dinas pendidikan, dan juga guru. Televisi ini merupakan salah satu alat yang paling efektif, di mana tiap sekolah itu dalam grup WA-nya itu menyampaikan acara-acara mingguan yang ada di televisi. Tapi ternyata tidak semua orang tua siswa juga punya televisi, terutama yang di kampung. Ini sangat memprihatinkan memang, tapi kita tetap bekerja keras, supaya semua dapat terlayani. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat dengan kondisi yang seperti ini luar biasa. Mudah-mudahan para guru Indonesia semua sehat walafiat dengan segala inovasi dan kreativitasnya. Nah, kendala yang memang dihadapi oleh para guru saat ini seperti misalnya saat guru membuat video pembelajaran melalui YouTube. Banyak orang tua yang komplain datang ke sekolah. Karena apa? Di YouTube, membuka YouTube itu perlu kuota. Jadi begitu luar biasa Bu Neneng di kampung kami, terutama yang memang di pedesaan, orang tua boro-boro untuk membeli kuota katanya. Untuk membeli beras juga sulit, banyak yang di PHK. Memang ini jadi dilema, sehingga memang saran saya ya sudahlah, kalau memang YouTube tidak bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran untuk daring karena tidak semua peserta didik atau orang tuanya mampu untuk itu, ya alternatif terakhirnya adalah luring itu dengan guru berkunjung ke satu titik yang sudah ditentukan oleh Pak RT dengan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu, ini adalah hasil belajar dari rumah. Saya
terharu biru, mengharu biru pekerjaan guru luar biasa, Masya Allah. Semoga guru-guru Indonesia sehat semua. Ini sudah dilakukan laporan-laporan dari saya, meminta laporan dari Maret sampai ke Juni atau boleh sampai April per bulan mereka memberikan laporan, tentu saja saya juga terlibat dalam hal ini. Kemudian bagaimana mereka merekap hasil absensi guru karena untuk PNS itu harus dipertanggungjawabkan kepada BKD tentang, bahwa mereka itu bekerja, walaupun bekerja di rumah. Kemudian ini adalah nah ini yang menjadi kendala yang sampai hari ini belum ada solusi. Satu orang guru bisa mendapatkan, berapa apalagi seperti guru yang hanya mata pelajarannya 3 jam, itu katanya konon katanya HP-nya itu sering nge-lag gitu ya, karena banyaknya grup yang masuk, belum grup RT, grup RW, grup arisan. Nah, grup anak-anak ini tentu saja yang harus mereka perhatikan. Nah, ini, yang untuk di Kanaan juga tidak ada masalah untuk yang laporan hasil dari, belajar dari rumah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sisipkan instrumen pembelajaran guru binaan yang saya ambil dari Johor, saya menggunakan Johor ataupun menggunakan, Google Form. Kemudian ada beberapa video pembelajaran dari guru binaan, gurunya sendiri yang membuat dengan sangat sederhana tentu saja. Kemudian ada laporan hasil belajar dari rumah dari sekolah yang dilaporkan ke pengawas, untuk Dinas Pendidikan melalui pengawas dan ini adalah presensi guru dan siswa selama BDR. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan seputar seperti apa sih program pengawas? Nah, APSI Pusat sudah menyediakan linknya melalui Google Suite. Kami juga berapa ratus mungkin ribu pengawas yang sudah bergabung di linknya APSI Pusat ya. Jadi Bapak Ibu silahkan tinggal menuliskan ini link-link yang dapat kami layani untuk Bapak dan Ibu. Demikian Bapak Ibu bahwa pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.